Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasehati dalam menetapi kebenaran. Dan nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Saudaraku, waktu adalah karunia yang sangat berharga. Betapa pentingnya waktu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Wat duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Waktu adalah modal yang sangat besar untuk hidup kita. Setiap orang di dunia ini mendapatkan modal yang sama, yaitu 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Akan tetapi, mengapa kemudian ada orang yang sukses, dan ada yang tertinggal, ada yang beruntung dan ada yang merugi? Mari kita simak keteladanan yang ditunjukkan oleh suri teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan generasi setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo 23 tahun mampu membawa Islam menjadi peradaban besar di dunia hingga sekarang dan masa yang akan datang. Insya Allah. Beliau juga mengikuti 80 peperangan dalam kurun waktu 10 tahun dalam rangka membela Islam. Dalam waktu-waktu tersebut, beliau juga sukses memberikan contoh bagaimana menyayangi sesama dan menjadi pemimpin yang adil lagi bijaksana. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bisa menguasai bahasa Parsi hanya dalam waktu 2 bulan saja. Kemudian beliau dipercaya sebagai sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam dalam usia 60 tahun, dan ketika wafat di usia 80 tahun, beliau telah menghafal 5.374 hadis secara akurat. Beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Masih banyak contoh-contoh lainnya, selain ketiga contoh tersebut di atas. Contoh-contoh yang memperlihatkan bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Sehingga tak heran jika dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada orang yang sukses dalam bisnisnya, ada juga yang tidak. Ada yang berprestasi di sekolahnya, ada juga yang tidak. Ada yang mampu menambah hafalan surat-surat dalam Al-Quran, dan ada yang tetap saja malah berkurang karena lupa. Mengapa hal itu terjadi? Tiada lain adalah karena waktu yang dimiliki manusia itu sama, namun cara menggunakannya yang berbeda. Ada yang menggunakannya sebaik mungkin. Ini adalah wujud rasa syukur atas nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menggunakan waktu seenaknya saja, dan ini adalah wujud dari mengkufuri nikmat waktu. Sedangkan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka ia sama saja dengan mencelakai dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa nikmat waktu ini seringkali dilupakan oleh manusia. Dalam hadisnya beliau bersabda, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Orang yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Bayangkan, jika dalam perlombaan balap sepeda, si X berhasil mengayuh 2 putaran setiap detik, sedangkan si Y 1 putaran setiap detik. Maka, dengan meyakinkan si X yang akan menjadi juara, karena pada detik yang sama ia dapat berbuat lebih banyak daripada si Y ini baru dalam urusan dunia. Bayangkan juga jika si X senantiasa menunaikan salat di awal waktu, tidak ketinggalan ia menunaikan juga salat sunnah dan tilawah. Ia juga menyempatkan diri menunaikan duha di waktu pagi dan tahajud di malam hari. Ia pun tetap bekerja normal sebagaimana manusia lainnya. Sedangkan si Y berleha-leha. Lebih banyak santai, belanja, nonton dan ngobrol tak karuan. Manakah yang akan beruntung di akhirat kelak? Tentulah si X. Kerugian orang-orang yang lalai akan semakin bertambah, karena waktu yang telah ia lewati tidak akan pernah kembali. Orang yang beruntung akan sangat bersyukur, dan orang yang rugi akan sangat menyesal. Sedangkan penyesalan tak akan mengubah keadaan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku, mari kita tafakuri hal ini. Mari kita renungi bagaimana waktu yang sudah kita lalui. Sudahkah kita mengisinya dengan hal-hal bermanfaat, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah malah sebaliknya, berlalu begitu saja secara sia-sia? Mari kita renungi waktu saat ini, dan yang akan datang dengan mengkuatkan tekad, bahwa kita akan mengisinya dengan hal-hal yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia, juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.